datang di channel Guru Rekam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang tweet 8 hal yang bisa membuat peserta SKB, CPNS, atau P3K dinyatakan gugur seleksi. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Ke channel kami bisa selalu memberikan informasi terbaik untuk Anda semuanya. Kita akan mulai dengan pembahasan. Tahukah Anda jika kelulusan seorang ASN ditentukan oleh banyak faktor dan bukan hanya atas skor SKD dan SKB saja? Sebagian dari kita hanya beranggapan bila hasil SKB, PNS, atau P3K dinyatakan gugur dan tidak lulus berdasarkan atas faktor tersebut. Ada beberapa alasan kesalahan yang cenderung menjadi penyebab Anda bisa dinyatakan gugur dan tidak lulus seleksi CPNS atau P3K, bahkan bisa-bisa Anda akan dinyatakan gugur bahkan sebelum melakukan tes SKD maupun SKB. Lalu, apa saja faktor yang melatar belakangi hasil gugur seleksi tersebut? Masalah yang biasa menyebabkan seleksi CPNS atau P3K dinyatakan gugur ini dijelaskan dalam Aturan BKN nomor 14 tahun 2018. Dalam aturan tersebut dijelaskan mengenai petunjuk teknis pengadaan pegawai negeri sipil, termasuk faktor yang menggugurkan status peserta CPNS. Berikut adalah 8 hal yang bisa membuat peserta SKB CPNS atau P3K dinyatakan gugur seleksi. Yang pertama, pernah menjalani masa pidana. Dalam hal ini, CPNS yang pernah menjalani masa pidana penjara kurang lebih selama 2 tahun atau lebih secara mutlak dinyatakan tidak lolos sebagai CPNS. Sehingga sebelum melamar, pastikan bahwa Anda tidak pernah atau tidak akan melakukan kesalahan tersebut. Yang kedua, pernah diberhentikan dari pekerjaan. Dalam hal ini tentu saja bukan tentang berhenti bekerja atau atas kemauan sendiri, melainkan ketika Anda menjadi pekerja, ketika Anda menjadi seorang pekerja dan bekerja, contohnya misalnya Anda menjadi seorang TNI, seorang PNS, kemudian Anda diberhentikan dengan tidak hormat. Nah, itu yang dinamakan pernah diberhentikan dari pekerjaan. Ketiga, memiliki jabatan tertentu. Jika sebelumnya Anda sudah pernah mengikuti seleksi CPNS dan masih menyandang status lolos tersebut, secara tidak langsung hal ini bisa membuat peserta SKB CPNS dinyatakan gugur. Sehingga sangat disarankan bagi Anda yang sedang menduduki posisi tersebut dan ingin mengikuti seleksi CPNS agar melakukan pengunduran diri terlebih dahulu. Yang keempat, terlibat partai politik. Apabila Anda saat ini tengah terlibat dalam sebuah partai politik, bisa dipastikan jika lamaran Anda untuk ikut CPNS akan dinyatakan gugur. Baik Anda menempati posisi sebagai anggota ataupun pengurusnya. Bahkan juga bagi Anda yang ikut dalam politik praktis. 5. Tidak bersedia ditempatkan dimanapun. Nah, salah satu syarat Anda diterima sebagai seorang ASN adalah Anda mau atau siap ditempatkan dimanapun atau di tempat manapun.
bersedia ditempatkan di seluruh wilayah, baik itu masih di wilayah NKRI ataupun kawasan negara sesuai yang ditentukan. Yang keenam, dokumen pemberkasan tidak lengkap. Nah, ketahuilah bahwa dalam mengikuti tahap seleksi CPNS, di tahap administrasi Anda perlu melakukan banyak kegiatan berkaitan dengan berkas-berkas yang diberikan sebagai syarat. Beberapa berkas memang tidak mudah didapatkan serta membutuhkan waktu mengurusnya lebih dari 1 hari. Contohnya saja seperti dokumen syarat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dalam waktu yang telah ditentukan, Anda harus mengunggah beberapa dokumen terlampir sebagai berkas sementara sebelum berkas SKCK Anda diberikan. Jika tidak, secara otomatis Anda akan dinyatakan gugur dan tidak lolos seleksi. Yang ketujuh, menggunakan dan memasukkan data palsu. Ini sangat penting sekali. Selanjutnya selalu diperhatikan pengisian data pada saat seleksi CPNS dan hindari mengisi data secara asal-asalan atau sembarangan, apalagi jika Anda sebagai atau sampai membuat keterangan palsu yang beresiko membuat Anda gugur pada tahap akhir seleksi. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah dokumen tidak lengkap. Jika pada poin sebelumnya sudah dibahas mengenai adanya dokumen sementara bisa dijadikan jaminan sebelum diterimanya dokumen yang sesuai persyaratan, hal ini bisa dikondisikan oleh panitia CPNS jika Anda sudah memenuhi dokumen sementara itu. Namun, jika sampai batas waktu yang ditentukan Anda juga tidak menyertakan berkas yang diminta, maka panitia akan langsung menggunakan status kelulusan. Hal yang sama jika berlaku pada ijazah asli, di mana pihak panitia akan membandingkan ijazah tersebut dengan fotokopi yang Anda lampirkan. Bukan itu saja, dokumen yang wajib Anda lengkap seperti kartu nilai, surat tanda registrasi atau STR bagi tenaga kesehatan, sertifikat tenaga pendidik bagi guru, dan lain sebagainya. Hal ini bisa membuat peserta SKB CPNS menyatakan gugur, sehingga pastikan menghindari kesalahan-kesalahan fatal tersebut. Sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat dan salam guru mereka.